Mungkin kalian udah sering lihat berseliweran di medsos, mulai maraknya kajian-kajian keagamaan yang dibungkus seperti seminar mewah, tempatnya di hotel-hotel bintang 5. Belum lagi outfit-outfit gamis-gamis mahal dan pernak-pernik lainnya. Pernah gak sih kalian mikir kalau ini tuh kayak ada yang gak beres? Seharusnya tuh gak kayak gini. Emang gak ada yang salah ya? Kalau kebaikan itu ya harus disebarkan seluas-luasnya, dimanapun dan kapanpun. Jika kita lihat lebih jauh, ternyata di dalamnya banyak pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan. Di situ ada komunitas hijrah urban, kaum muslim menengah atas, ada IO, bahkan ada brand fashion atau kosmetik halal. Tapi kali ini kita akan melihat kira-kira kejanggalan apa yang ada di dalam fenomena kajian-kajian mewah ini. Kita akan bahas itu semua, simak sampai habis. Untuk mengawali chapter ini perlu disampaikan di awal bahwa sebenarnya para ustadz-ustadz ini tidak secara personal menginisiasi kajian-kajian yang dilakukan di hotel-hotel. Gue cukup yakin ya dan husnudon, tidak ada ustadz yang tiba-tiba begitu aja teriak-teriak minta audiens untuk menghadiri kajian di hotel ini dan itu. Itu tidak. Ya, terlepas mungkin ada oknum pastinya ya. Bahkan kemarin juga ada yang honor dari ustadz itu 3 juta ya, tapi dipotong biaya admin sampai 2 juta. Akhirnya beliau mengembalikan semuanya 3 juta itu karena dinilai pajak adminnya itu nggak ngotak. Nah, seperti yang gua katakan di awal, ini melibatkan beberapa pihak. Alurnya bisa dirunut dari awal IO atau event organizer yang melihat peluang untuk tidak mengatakannya sebagai bisnis, bahwa para ustadz-ustadz Gen Z punya fanbase yang kuat dan luas. Mereka melihat itu bisa dimanfaatkan untuk dakwah model baru dengan segmentasi pasar muslim urban menengah ke atas. Bahkan terkadang mendatangkan influencer yang bukan ustadz. Biasanya didukung visual yang good looking karena hanya untuk kepentingan menarik audiens. Tentu karena kajian-kajian ini diadakan di hotel, ada biaya yang lebih mahal karena untuk sewa, catering, dan sebagainya. Makanya secara otomatis pasarnya juga hanya untuk muslim urban menengah ke atas. Dan biasanya diisi lebih banyak perempuan karena budaya hijrah juga mendukung. Ya, entah itu fashion, self improvement, dan tidak jauh dari masalah pernikahan dan rumah tangga. Dalam sosiologi agama ini bisa dilihat sebagai pergeseran religiusitas dari berbasis otoritas seperti kiai dan pesantren ke pengalaman personal, self spirituality. Makanya tidak jarang isinya lebih banyak curhat daripada kajian full ilmu. Meskipun demikian, kita juga tidak bisa menutup mata ya pada kebaikan yang dihasilkan dari acara ini. Tentu lebih baik kumpul-kumpul bahas kebaikan daripada ngumpul mabok clubbing di diskotik. Ya, tentu lebih baik uang itu digunakan untuk ngaji ya, meskipun mahal, daripada digunakan untuk bermaksiat. Semuanya ada ukuran pahala dan dosanya masing-masing. Kebaikan tetap dihitung, kemaksiatan juga udah pasti ada hitungannya. Dakwah model seperti ini terlepas dari segala kekurangannya juga bisa dilihat lebih adaptif ya dengan perkembangan zaman, menghidupkan industri halal dan perputaran ekonomi. Di sisi lain mengambil pasar yang jarang ustadz-ustadz di kampung bisa mencapainya. Ya, semua ada tempat dakwanya masing-masing. Hanya aja nanti yang membedakan adalah apakah niat dakwah itu akan tetap suci atau justru menyeleweng dan menjadi komodifikasi agama. Ya, bukan hanya dari ustadznya aja, tapi seluruh pihak yang terlibat dalam kajian mewah ini. Lalu apa aja kekurangan dan kelemahan dari model kajian ini? Apakah ini kajian yang sempurna tanpa cacat? Kita akan bahas masalah itu di chapter selanjutnya. Kekurangan dari kajian model ini tentu adalah eksklusivitasnya. Kajian ini hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang punya duit aja. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang hanya untuk makan aja masih mikir-mikir.
sangat kontras dengan model kajian atau lingkaran disebutnya ya, para ma'iyah seperti yang dilakukan di beberapa tempat di Jawa, khususnya oleh orang-orang yang mengikuti atau jadi jamaahnya Cak Nun yang sekarang dilanjutkan oleh anaknya Sabrang. Dalam ma'iyah sangat inklusif, semua orang di setiap elemen masyarakat bisa ikut duduk mendengarkan petuah-petuah dari Cak Nun atau Sabrang, dan terkadang ada tamu undangannya juga, dan itu semua gratis. Orang-orang boleh memakai outfit apapun, bahkan preman yang habis mabok pun boleh ikut duduk tanpa takut dihakimi. Kita tidak akan bicara fanatisme ya, karena setiap kelompok yang ada kultus individu, potensi untuk fanatik buta pasti ada. Entah jamaah ma'iyah atau jamaah kajian mewah, semuanya itu bisa ada potensi untuk fanatik. Oke, selain itu kajian mewah juga biasanya lebih banyak berisi self healing ya, curhat-curhat, bahkan terkadang urusan aib rumah tangga bisa terbuka gitu aja, sehingga terkesan sangat minim ilmu ya dibandingkan dengan kajian kitab-kitab kuning yang sering dibacakan di pesantren-pesantren atau Ustadz Adi Hidayat ya, lebih banyak ilmu yang dibahas. Belum lagi masalah kajian mewah ini dinilai event based, atau ketika ikut 1-2 kajian karena FOMO ya udah langsung rasa cukup. Padahal dalam nuntut ilmu tuh dan perubahan pribadi itu butuh proses yang panjang ya, dulu zaman ya. Jadi akhirnya terkesan ngaji formalitas dan seremonial belaka. Ya tentu gua tidak akan menafikan ya jika misalnya ada yang beneran hijrah ya dari sini, atau bahkan mualaf ya gara-gara kajian ini. Ya itu enggak menafikan ya, tapi ya itu tadi, kita berbicara beberapa hal yang perlu kiranya dibenahi. Lalu bagaimana agar kajian mewah ini bisa tetap berjalan tanpa ada kekurangan? Ya kalau mau menghilangkan eksklusivitas tadi ya, maka semua orang harus bisa join. Kalau mau tiketing nggak masalah. Yang jelas jika ada orang yang ingin ikut dan dia nggak ada uang, maka harus diperbolehkan masuk, walaupun efeknya akan berdesak-desakan pastinya ya. Jadi yang mau tiket silahkan, bagi yang nggak mampu ya, bagi yang mampu, yang mau gratis demi ilmu juga silahkan. Dalam kajiannya biar tidak terkesan formalitas ya dan minim ilmu, untuk sesi curhat bisa dicat pribadi ya ke ustadznya agar tidak menyebar aib. Dan selama kajian perlu ada pedoman kitab tafsir atau fikih tertentu ya, biar pembicaraannya tidak ngalor ngidul. Terlepas nanti uraiannya akan tematik ya, sebaiknya ya gitu ya, setidaknya unsur ilmiahnya terlihat dengan mengacu pada kitab-kitab yang dibawa. Bagaimana kalian melihat fenomena ini? Boleh setuju, boleh tidak? Silahkan komen di bawah. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.